tantangan untuk onboardingnya tetap itu of course connected sama literasi. Yes. Tapi menurut aku sekarang sih di Indonesia ya khususnya ya kita butuh lebih banyak doernya sih dibandingkan kalau education of course lah. Kita bisa ngomong sejam tentang edukasi, tapi kita butuh doersnya kayak yang banyak di Vietnam atau banyak di Filipina. Kita butuh orang yang benar-benar do something big gitu loh. Halo Builders, selamat datang lagi di podcast Blog Dev Talk, sebuah podcast yang akan mengulas proyek-proyek terkini dan juga potensi keren yang dihadirkan oleh teknologi Web3 dan juga blockchain. Saya Green Menron selaku host yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Nah, sekarang ini kita kedatangan seorang wanita yang luar biasa nih, seorang co-founder dan juga CEO dari Komio Blog, yaitu Mbak Jelena Rolandas. Halo. Hey Builders, hi. Thanks for having me. Siap, mantap. Nah, biasa dipanggilnya Elena. Iya. Nah, oke. So, lebih gampang ya. Lebih gampang biar lebih enak. Before it, apa kabar Pak? Baik. Busy as always, tapi ya 2024 awal masih semangat. Masih jadi semangat terus. Ya terus mau bull market juga nih kayaknya. Jadi semangat kita harus semangat terus. Nah, sebelum kita ngobrol jauh nih sama Kak Elena gitu ya, mungkin boleh di-share ke teman-teman yang belum tahu background dirimu. Nama aku Elena. Aku mostly based di Jakarta atau Singapura. Dan experience aku sih mostly di crypto ya. Aku udah lumayan lama di crypto, udah hampir 7 tahun, 6 ke 7 tahun. Okay. Dan professional experience-nya juga dari awal di crypto. Tapi basic background-nya sih student business management. Terus pekerjaan pertama juga di crypto, kebetulan udah lewat beberapa cycle, jadi ya masih di sini, belum nyerah, masih di sini, jadi ya kita masih semangat, kita harus masih semangat. Kalau anak muda harus semangat lah. Mantap. Berarti memang dari pertama kali terjun ketika as profesional bekerja sudah di crypto. So aku dulu pertama intern di salah satu exchange di Indonesia, tapi dia base-nya di luar. Dulu sempat ada lisensi. Aku sempat internship di situ, terus dipromote ke globalnya dan sampai sekarang sih. Sampai sekarang gitu. Oke, berarti memang awalnya dari dunia kripto lalu menjelajahi segala macam, masih tetap steady gitu kan. Berarti udah ngelewatin halving, berarti udah sekali atau 2 kali kalau 7 tahun 8 tahun pulang? Udah hampir 2 kali ya. Hampir 2 kali ya. Kalau awalnya sih pas yang masuk kripto itu aku masih yang di company-nya itu belum aktif trading, belum aktif beli koin, jadi belum masuk ICO gitu-gitu. Cuman udah mulai belajarnya dari awal. Jadi sampai karena soalnya dulu parents juga ada sempat hobi mining gitu. Dulu sebelum Ethereum ganti sempat mining BTC sama ETH, tapi sekarang udah enggak. So dari situ belum terlalu deep, cuman udah lumayan tahu lah kayak ini apa gitu. Cuman belum terlalu kayak apa gitu. Tapi kalau untuk sekarang sih kita lebih fokus ke teknologinya gitu. Berarti memang awalnya standar lah ya, umumnya orang ketika tahu blockchain pasti most likely pasti kriptonya dulu baru ke blockchainnya gitu. Of course ya. Nah, tadi kita udah mention ya kan dirimu sebagai co-founder dan juga CEO di Komio Blog. Boleh di-share nggak sih Komio Blog itu apa sih Kak? Jadi kalau untuk Komio tersendiri, kita itu dulunya itu DeFi project. Kita dulu bikin API tools buat developer pas lagi DeFi Summer, terus kita rebrand ke Komio yang mana kita tuh kayak infrastructure provider untuk gamers di Web3. Terus kita juga lagi building decentralized identity kita yang bakal connect ke IP teman-teman. Terus habis itu beberapa feature di dalam project kita. So block itu tuh jadi di each block itu bakal ada different features yang user bisa langsung experience. Dan kita lagi sebenarnya V1-nya udah keluar, cuman V2 yang di ID-nya kita mau push sampai akhir this month. Jadi user bisa create their gamer ID. Terus kita juga lagi working on beberapa integration supaya user entry itu lebih gampang dan kayak it doesn't feel Web3 tapi itu Web3 gitu. Menarik. Berarti memang improvementnya dari si blocks-blocksnya ini memang nanti ada
kayak pool-poolnya start sendiri gitu ya. Benar, iya. Tapi kalau untuk utamanya gitu, memang fokusnya berarti lebih di gaming kah atau? Yap, jadi di gaming ke seluruh ekosistem. Jadi kita ada Guild Alliance juga. Terus kita juga ada working sama beberapa game project. Previously kita dulu soalnya sempat punya launchpad. Dan kita udah launch sekitar 15 game dulu. Tapi sekarang kita emang mostly fokusnya di infrastructure. Tapi kita mau present itu tuh ke kayak lebih fun way gitu loh. Jadi ya jadi doesn't really feel complicated gitu. Oke, jadi funnya dapat untuk gamingnya gitu kan, jadi simpelnya pun juga dapat tanpa orang tahu apa ini sebenarnya Web3 game gitu loh. Iya. Gitu. Oke, menarik. Nah, dirimu kan berarti sudah sekian lama ya, 7 hampir 8 tahun gitu kan. Juga sebagai seorang founder gitu. Iya. Tambah lagi adalah wanita, di mana kan pasti kebanyakan cowok-cowok semua gitu kan. Kayak ini tim saya kan cowok-cowok semua gitu kan, capek ngeliatnya gitu ya. Kan kalau ngeliat cewek kan kayaknya wow, jadi gimana gitu, apalagi kan yang kalau cantik atau apa. Oh iya, gue lupa, maaf ya Mbak Mary nggak dianggap saya ada. Iya. Nah, experience-nya gitu ya, as in dirimu seorang wanita gitu, lalu jadi co-founder juga, CEO. Bisa di-share nggak sih, Amin? Ya good or bad things-nya, pengalamannya kayak gitu-gitu. Oke, kalau untuk pengalamannya sendiri sih, secara general oke-oke aja. Maksudnya aku belum pernah kayak merasakan diskriminasi atau direndahkan karena hanya aku wanita gitu. Terus atau enggak kayak opininya nggak terlalu dipedulikan karena aku wanita. So far sih enggak. Dan aku emang orangnya dari dulu cocok kerja sama cowok ya, karena menurut aku mereka nggak complicated, straightforward. Kalau nggak kritik juga kritiknya ya konstruktif gitu. Terus nggak ada banyak drama-drama gitu. So dan aku kan juga work closely sama co-founder aku tuh semuanya cowok. Kebetulan ada yang di Jakarta, ada yang di Singapura, ada yang di Australia, itu semuanya cowok. Kita temenan juga, jadi ya so far sih untuk experience-nya sih oke-oke aja. Cuman lebih susahnya itu saat kita tuh di public eye sih, soalnya kan nih kalau kayak di Twitter kan aku jadi spokesperson-nya, aku actively posting dan segala macam. Kadang tuh orang lihatnya kayak emang beneran gitu nih cewek gitu kan, kayak ya you know kayak kadang ada asumsi-asumsi yang nggak peduli. Tapi aku orangnya nggak peduli, jadi biarin aja gitu loh. Justru kalau misalkan ada kritik, kalau kritiknya membangun sih ya aku terima. Cuman kalau kayak cuman kritik soal post or something, aku nggak terlalu peduli, karena to be honest lebih enak kalau misalkan orang tuh ngelihat kita tuh, ini menurut aku pribadi ya, lebih enak kalau orang lihat kita tuh kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Soalnya kita jadi di background kita bisa do something bigger tanpa ada disturbance, tanpa ada ganggu gitu loh. Bener. Dibandingkan orang tahu kalau kamu bisa ini itu dan mereka pengen ngeblok gitu. Iya, so itu oke-oke aja sih. Nice. Nah, berarti dengan semua journey-nya, perjalanan itu, dirimu kan berarti memang creating this Komio blog gitu ya. Nah, awalnya apa sih yang bikin dirimu mau kayak, oh yaudah gue mau bikin company sendiri atau something sendiri gitu? Oke, so of course awalnya aku nggak langsung bikin company. So awalnya aku masih awalnya kerja di gaming company, di gaming launchpad juga. So dari situ aku udah mulai get sense tentang gaming, tentang dulu kan play to earn pas lagi bull run, terus game-game project yang launching kok kurang enak dimaininnya, jadi gamers tuh kurang suka. Terus ya dari situ kita mencoba cari lah kayak what kind of problem yang kita bisa solve. Dan kebetulan dari previous kolega aku, kita berteman, terus dari teman udah lama juga, mereka juga emang experience di gaming, udah pernah bikin traditional gaming. So dari situ kita ya just ngumpulin ide, terus pivot beberapa kali juga karena crypto market ini unik gitu loh. Kita harus bisa adaptasi, kalau nggak mati gitu. Betul. Nah, soalnya dari tahun 2021 sampai sekarang game-game project yang dulunya gede banget dapat suntikan dana 10 USD tapi hilang, mereka dicariin di grup gitu loh. So salah satu challenge-nya juga sih buat aku untuk bertahan ya. Jadi kayak aku mau ngasih tau teman-teman builders juga, kalau misalkan itu nggak se-fancy, nggak seenak yang orang lihat gitu loh. Kayak aku tahun lalu tuh 6-7 bulan tuh sempet stop marketing, karena kita emang mau preserve capital gitu loh. Karena kita mau jadi sustainable, kita nggak mau stop dan mati di situ. Jadi menurut aku sih susah-susah gampang, dan
Ya kayak gitu sih. Ya standarnya nggak seenak yang orang lihat gitu kan, seakan-akan kayak like, oke lu founder, lu CEO, begini your lifestyle akan jadi meningkat atau enggak, padahal di balik itu ya dirimu juga survive kan with the team kan, how to Iya, manage the company biar benar-benar. nggak mati gitu kan, kayak tadi kan udah dapat banyak suntikan dana segala macam, tapi ketika mereka nggak bisa maintainnya ya udah jadinya mati sendiri juga kan, usernya nggak ada yang main kan. Oke, Benar-benar. menarik. Tapi berarti sampai saat ini Komio udah berapa lama nih Kak? Total dari sebelum rebrand udah 3 tahunan Sudah lebih, 3 tahunan. iya. Oh, Dan kita baru mau launch itu bulan April, nanti launch token dan segala macam gitu. bulan April ini. Iya. Oh, oke. Nah, berarti teman-teman kalau mau mampir, mau find out bisa ngecek-ngecek, nanti kita share linknya. Ya, no financial advice, cuman buat main aja, buat Iya. curious aja. Kalau Main mau, aja dulu iya. gitu. Main Nanti aja kalau dapat dulu. hadiah bonus lah ya. Dapat kayak Ciki kan, tiba-tiba lo makan gitu. Gini-gini Iya. ada Ada duitnya di plastik gitu kan. itu airdrop fisik ya, kayak gitu. Ya kan? Nah, tapi kalau menurut pandanganmu sendiri gitu ya, dari dulu pernah kerja di dunia gaming sampai sekarang bikin gaming company sendiri, tentang masyarakat di Indonesia gitu, khususnya kita ngomongin karena kita di Indonesia, menurutmu apakah mereka memang sudah sebegitu aware-nya kah dengan blockchain gaming atau gimana? Kalau untuk gaming tersendiri, of course ya, karena seperti kita tahu market games di Indonesia tuh gede. Ini Betul. aku nggak bilang Web3 ya, kayak ada berapa juta orang yang Yes. main tiap hari terus di berbagai format, mau MOBA, PC, atau ya just literally anything lah. Cuman kalau untuk di Web3-nya ya, dari pas terakhir gaming bulan sih aku belum terlalu lihat ada banyak orang yang masuk into this. Ada sih yang masuk ke aksi, masuk ke beberapa guilds gitu. Cuman nggak terlalu intens kayak di Philippines atau Vietnam kali ya. Nah, dan sekarang juga karena trennya itu udah memudar, play to earn, jadi Yeah. kayak sekarang mungkin di sini kalau di Indonesia orang lebih fokusnya di ya traditional gaming biasa, which is okay sih. Soalnya dari tim aku pribadi juga kayak ngelihat games-games yang terpaksa di launch karena cuma ada token. Iya. Itu kayaknya enggak deh, kayak masa bener sih mau main 5 jam cuman mainin ginian gitu Iya, kan. betul. Tapi untungnya sih lately kita ngelihat ada banyak game-game yang udah launch dan gamenya itu dikombinasikan sama blockchain, tapi nggak jelek gitu, gameplaynya bagus. yes. Jadi ya ada juga beberapa project Indo yang aku tahu yang udah ngeluarin gamenya sendiri, so which is great ya. Berarti lebih ke adopsi masyarakatnya, harusnya mereka jauh lebih mudah untuk apa ya, jump in kali ya kalau untuk sekarang literasinya gitu. Sekarang sih gampang aja jump in, as long as kita masuk itu nggak terlalu ribet gitu loh. Makanya Oke. beberapa project udah mulai ngehilangin connect wallet feature, bisa pakai ERC4437 tuh kayak account abstraction, Oh, jadi yes. masuknya itu nggak usah import seed phrases, jadi langsung Betul. masuk gitu. Jadi beberapa game kalau diimplementasikan itu sih enak-enak aja sih gitu. Berarti dari sisi developmentnya gitu ya, apa yang sudah Komio lakukan untuk onboarding user atau bisa dibilang kita gamers non Web3 ke dalam gamers Web3, kalian pun juga sudah banyak menggunakan fitur-fitur improvement dari ERC yang terbaru dong ya, kayak tadi dibilang kan account abstraction gitu kan. Jadi mereka nggak perlu pakai create wallet, like login Gmail kan juga udah bisa kan dibantu Iya, itu. iya. Atau bahkan mungkin apakah sudah menggunakan 404 yang paling baru ini? Gitu. Kalau 404 belum, so baru yang tadi 4437 dan kita kan multi chain juga. Yes. Jadi kayak contohnya tahun lalu kita sempat build di versi lama ICP pakai internet identity dia. So bisa pakai biometrics. Jadi loginnya kayak pakai mau login ke iPhone aja gitu. Dan Oke, sekarang kan menarik, juga menarik. Polygon udah ngeluarin egg layer. Jadi kita Yes. bisa switch chain misalkan dari chain A to chain B, misalnya gamers gitu kan mau beli aset di chain B, tapi nggak usah switch, itu kan yang ribet buat gamers ya. Switch gitu kan complicated. Aku aja awal-awal nyoba itu nge-bridge-nya ribet kan. Jadi kayak for gamers itu lebih enak, dan kita juga lagi working on integration dari Eclair itu sih. Jadi gamersnya kalau misalnya mau beli aset di chain lain bisa gitu tanpa harus di switch gitu. Nah, oke. Tadi kan kita udah nyebutin ya segala macam yang Komio sudah buat juga. Berarti memang sudah menuju ke sana, mempermudah gitu ya buat onboardingnya gitu. Nah, tapi kalau dari pandanganmu sendiri gitu ya, kalau kita ngomongin literasi, di mana saat ini kan Indonesia tahapnya masih fokus di trading aja gitu ya gitu.
ada challenge tersendiri nggak sih buat onboarding mereka di luar dari yang sudah kalian lakukan ya dengan teknologinya gitu? Kalau untuk challenge onboarding ke platform atau ke game atau ke manapun itu emang salah satu challenge-nya sih di entry barrier-nya ya. Jadi Yes, walaupun setuju. sekarang kita entry barrier dari mulai low dibandingkan sebelumnya gitu loh, kayak tadi yang aku udah sebutin banyak account Yes. abstraction feature, terus sekarang juga entry-nya udah lumayan lumayan gampang, bisa cuman pakai email, nggak usah pakai wallet, terus payment-nya juga kadang bisa non crypto atau Betul. segala macam. Sekarang lebih gampang untuk onboarding-nya, cuman tantangan untuk onboarding-nya tetap itu of course connected sama literasi. Yes. Tapi menurut aku sekarang sih di Indonesia ya khususnya ya kita butuh lebih banyak doer-nya sih dibandingkan kalau education of course lah. Ya. Kita bisa ngomong sejam tentang edukasi, Yes. tapi kita butuh doers-nya kayak yang banyak di Vietnam atau banyak di Filipina. Kita butuh orang yang bener-bener do something big gitu loh. Of course itu nggak akan gampang teman-teman. Pasti. Cuma soalnya kalau as builders di Web3 kan kita bukan kompetisi sama lokal doang ya. Betul. Gimana caranya kita bisa bawa local talent ke global market gitu kan. Ini. Jadi bukan cuma cost-nya doang yang lokal, tapi kita harus local talent tuh harus se high quality global talent. Jadi challenge-nya di situ sih. So aku berharapnya sih nanti makin banyak doers. Dan kalau education bisa lah kita edukasi lewat mana aja. Sekarang kan juga udah banyak gitu. Banyak, yes. Cuman untuk cari orang yang mau doers dan mau menjalani proses yang sepanjang itu sih aku jarang liatnya gitu loh. Karena emang aku juga nggak nyalahin sih. Soalnya Yes. susah. Betul. Setuju. Aku nggak nyalahin. Jadi aku sempet bilang kayak masih di sini, masih belum nyerah gitu kan. Yeah. Soalnya ya emang sesusah itu kayak gak semua orang mau gitu. Tapi menurut aku sih worth it sih dengan pelajaran yang aku dapetin selama hampir 6-7 tahun ini sih. Dan koneksi-koneksinya orang-orang yang aku ketemu, kayaknya aku never in million years pernah ngerasa kayak aku bakal ketemu mereka atau dapetin pelajaran ini. So aku menurutku worth it sih. Jadi kalau kalian mau coba just do it sih. Yang penting kalian punya teman atau hire dev-dev yang talented yang bisa bikin ide kalian tuh come true gitu sih. Oke, menarik. Nah, lalu juga tadi dirimu ada mention kalau ngomongin background gitu ya, berarti kan memang bukan developer kan ya? Bukan. Tapi dari tadi kita ngobrol, it seems like you are know that much gitu about the technology itself. Itu belajar bener-bener autodidact, jump in ketika 6-7 tahun itu atau gimana? So dari awalnya aku nggak tahu sama sekali Oke. tentang teknologi. Aku dulu bahkan nggak tahu layer 1 apa, layer 2 apa. Even dulu nggak tahu bedanya di app sama app atau kayak wallet itu apa bedanya gitu kan. Cuman karena saking berjalannya waktu kita mau nggak mau harus belajar. Betul. Jadi kita nggak harus belajar Solidity, nggak harus belajar Rust Yeah. apalagi. Kita cuman harus ya tiap pagi makanya aku ngeliat report dari Treehouse atau dari Delphi gitu-gitu kayak report tentang apa nih ada teknologi terbaru gitu atau ada tren apa nih gitu. Dan karena aku ngomong banyak sama dev juga sama tech team aku dan mereka juga ngajarin aku gitu. Jadi sebenarnya hal-hal kayak gini tuh karena diajarin orang sekitar aku bukan karena aku gitu loh. So ya dan untuk sebagai orang yang building di Web3 walaupun kita kayak cuman marketer atau kayak cuman BD atau kayak founder gitu, CEO atau manajemen gitu, kalian harus tahu juga gitu loh. Karena kalau enggak kalian left out gitu. Betul. Kayak so walaupun gak harus detail tapi tahu lah in general gitu loh kayak tentang technical stuff gitu. Paling nggak basic dasar fundamentalnya ngerti gitu lah. Oh iya, dulu aku juga sempat ikut hackathon jadi tahu. Oh wow, Benar. Hackathon. Iya. Ikut hackathon berarti kasih jadi being partnya dari si tim-tim dirimu gitu. So waktu itu sempat ikut yang ETH Shanghai 2022 tapi itu online ya. Oh yes. Yang ETH Shanghai-nya itu of course kita work sama tech team kita tapi kan aku yang ngedemonstrate gitu pas demo Yes. day gitu kan. Oke, So and then menarik. terakhir tuh 1-2 tahun lalu tuh yang di Bali tuh ada ICP. Oke. So kita dapat grant juga dari mereka. So grant dari Ethereum Shanghai terus dari ICP juga gitu loh. Dan ya itu jadi 2 hackathon lah gitu. Jadi tahulah istilah-istilah. Mantap. Pakai bilang, Iya. oh wow. I mean your language gitu ya dengan bahasamu tadi ya kita ngobrol segala macam dengan yang aku tahu makanya bilang basicnya bukan IT staff bukan tech staff tapi you doing great gitu ya menurutku as in dari developer view-nya gitu ya.
It's wow. Lalu kalau ngomongin balik ke hackathon gitu ya, tadi dirimu, berarti si Komio ini adanya di chain mana sih? So Komio of course basic kita it Polygon terus di ICP juga. Oke. Tapi kita lagi mau deploy ke another L2 gitu loh kayak Arbitrum terus ya another gaming chain. Sebenarnya kita pengen deploy as many chain as possible ya, apalagi yang distributionnya bagus mungkin kayak Ronin gitu. Cuman kadang tantangannya tuh banyak lah untuk deploy multi chain gitu. Betul. So iya dan menurutku sih kalau the more chain yang bisa dipakai orang sih the more adoption juga, the more user juga gitu. Jadi kita targetinnya emang chain-chain yang user base-nya gede dan di app-nya tuh daily active user-nya banyak gitu, on chain activity-nya banyak gitu. Oke, berarti ketika deploying, creating in different chains gitu, beda-beda chain, apakah nantinya mereka akan bisa terkoneksi satu sama lain ataupun mungkin saat ini belum tapi endingnya nanti mereka bisa cross chain atau gimana? Jujur kalau cross-chain agak risky untuk Pasti, sekarang. So sekarang masih terpisah sih unfortunately. Cuman itulah tantangan di Web3 itu kan interoperability-nya itu belum ada kan. So kita semua belum interoperable gitu, belum connected. Tapi menurut aku semua chain tuh unik, semua chain itu punya narasinya sendiri. Betul, jadi kayak ya just choose what's best for your project gitu dan buat community-nya juga gitu. Oke, berarti sampai saat ini udah ada berapa chain yang kalian deploy si Komio-nya? 3, tapi sekarang baru 2 karena kita yang terakhir kemarin kita udah deploy di ICP itu kita karena mau masuk versi baru jadi kita harus bikin lagi dari awal gitu loh. Oke, menarik. Nah, kan tadi dirimu ada mention juga gitu ya. Selain dari developer gitu kan ada aspek-aspek lain. Mungkin bisa di-share juga kali buat teman-teman builders sebenarnya kalau kita mau kerja gitu jamin di dunia Web3 ada apa aja sih gitu yang bisa kita lakukan? Entah mungkin SBD kah atau marketing atau apa? Ya, yang paling general sih kalau selain non-tech ya, itu kayak product marketing of course, terus kayak BD marketing of course. Tapi untuk sekarang karena kita tuh ngelihat job market juga kan, to be honest aku habis sourcing beberapa talent juga untuk tim marketing, tim itu. Sekarang talent banyak banget. Karena bear market, jadi yang trader-trader itu sekarang jadi talent dulu. Iya kemarin tahun lalu tuh gitu. Jadi yang mereka trading doang, tapi karena mereka bisa community building, mereka udah punya active following di Twitter juga, mereka jadi kerja sama project juga gitu loh. So untuk sekarang kalau kalian mau masuk Web3, of course nggak telat, nggak ada kata telat. Cuman kalian harus bisa bersaing lebih, kayak kalian harus bisa punya unique value proposition kalian tuh bedanya apa sama yang lain. Karena talent pool sekarang banyak banget. Aku malah nyaranin kalau sekarang mau masuk Web3 masih ke developer sih. Aku juga sebenarnya pengen banget jadi developer, cuman kayak sekarang kayak udah telanjur deh gitu kan. Udah telanjur asik iya, di kalau sini. so kalau misalnya sekarang mau masuk Web3, content creation of course, terus kayak product marketing, BD, terus management, HR-nya mungkin banyak sih, masih banyak sih, cuman ya itu talent pool-nya besar jadi kita harus berani kompetisi gitu. Oke, jadi selain dari developer gitu kan, ada juga ya mungkin BD namanya marketing, bahkan sampai HR segala macam masih bisa gitu. Karena kan balik lagi ya teknologi blockchain kan masih baru gitu ya, masih niche, kita masih luas lah gitu kan kalau ngomongin opportunity-nya. Jadi teman-teman yang kalau memang mau join gitu kan, kita mau terjun ke dunia blockchain, gas aja, ya. Tinggal belajar langsung, hampir jam in gitu. Karena poolnya tadi kayak dirimu bilang kan, yang tadinya trading doang karena dia udah punya banyak numbers and whatsoever malah jadinya bekerja gitu kan, mencari pekerjaan. Nah, kalau dari menurut Kak Elena sendiri gitu ya, selain menggunakan teknologi tadi gitu, kira-kira koneksinya gitu ya antara builders gitu dengan para pembuat project yang diharapkan dari kalian gitu ya, as in pemilik project gitu, kalian mengharapkan developer yang bisa seperti apa sih? Entah mungkin lebih kreatif kah atau whatsoever? Oke, so untuk builder sendiri, untuk developernya gitu ya menurut aku sih kalian kalau bisa belajar lebih dari satu language, it's good karena ada beberapa demand di beberapa chain yang emang kurang talent poolnya, seperti ya Rust developer kan dikit ya, Solidity udah banyak gitu kan, yang EVM based udah banyak, nah yang non EVM itu tuh yang lagi susah. Jadi kalian tuh harus kalau misalkan bisa ngelihat opportunity di mana talent poolnya sedikit, kalian ikut course, bootcamp workshop apa segala macam untuk ningkatin skill kalian, skill ke atas gitu. Dan bisa
fill talent gap ini tuh itu bakal buat kaliannya sih bakal jadi pengalaman yang bagus banget ya, dan bisa berkontribusi di beberapa protokol atau ekosistem yang emang mereka doing great things. Mereka funding udah ada, cuman talent poolnya kurang gitu loh. Banyak yang aku tahu. Jadi kalau bisa sih learn the hard skills, gak gampang, makanya tadi kan hard skill dibilang. Namanya juga gampang, tapi kalau udah bisa sih worth it, it's really worth it sih gitu. Kalau misalnya sekarang yang dev yang Solidity atau yang non blockchain kan ada banyak gitu kan. Jadi kalau bisa belajar ngebut yang dan masuk jadi junior developer dulu mungkin, belajar sama timnya, nanti bisa jadi lead developer, bisa jadi lead ekosistem, kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu in the future kita bakal bisa jadi apa gitu kan. Betul. Menarik, mantap. Oke, Builders, nggak terasa nih kita udah ngobrol lumayan lama sama Kak Elena. Mungkin boleh disampaikan ke teman-teman Builders if have any closing statement, apa yang mau disampaikan, pesan-kesan, dan juga nextnya kalau teman-teman Builders mau tahu Komio bisa find out kemana, boleh disampaikan. Gak terasa discussion udah mau berakhir. Thank you so much untuk semuanya, dan semoga apa yang kita didiskusin hari ini berguna untuk teman-teman builders, dan ingat-ingat jangan takut untuk masuk ke Web3 apalagi bekerja sebagai profesional. Gagal atau berhasil tuh biasa. Kalau bisa gagal dulu baru berhasil. Karena ya memang kita harus gagal gitu loh baru berhasil. Benar. Dan untuk aku sendiri kalau misalkan mau tahu soal Komio bisa lihat di Twitter aku, bisa lihat di Twitter Komio, di Komio Blog, terus bisa juga cek Komio Blog XYZ, bisa follow Twitter aku juga di Elena in Web3. Aku biasanya nulis daily juga, banyak daily content tentang Web3, tentang infrastructure protokol, terus pokoknya tweet about gaming sih. Jadi semoga bisa diskusi di sana juga. Mantap, terima kasih banyak untuk ketersediaan waktunya sudah mau mampir di podcastnya Blog Dev kali ini. Thank you. So terima kasih juga buat teman-teman builders yang selalu setia menonton podcast kami. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan dunia Web3 dan juga blockchain bersama kami. Bisa join ke Telegram Blog Dev atau juga tonton podcast kami yang lain-lainnya di YouTube. Dan juga mampir ke sosial media kami, ada Instagram, Twitter, ataupun juga X sekarang sebutnya. Dan untuk belajar bareng, kita sudah ada knowledge base nih, bacaan gitu ya, buat teman-teman yang memang non-tech, baru mau belajar dasarnya, ataupun juga yang sudah mau menuju ke developer gitu ya, atau engineer. Kita juga udah ada course-nya mulai dari beginner. Bisa mampir ke websitenya blogdev.id. So, sekali lagi terima kasih teman-teman. Saya Green Man Ron, undur diri dari podcast kali ini. See you builders! Bye, see you.